Ya, sudah jadi host Mbak Amel. Iya, Ibu. Presentasinya agak cepat ya. Dilanjutkan. Di penata laksanaan, Mem. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Pasien dengan ulkus peptikum harus mendapatkan makanan bergizi dan menghindari mengkonsumsi kafein, alkohol, dan rokok. Anak dengan ulkus peptikum akut dengan komplikasi pendarahan masif memerlukan perawatan kedaruratan. Pemberian infus cair plasma bergantung pada jumlah darah yang dalam penata laksanaan perforasi atau obstruktur pendarahan atau penutupan, vagotomi, dan piloroplasti mungkin diperlukan pada anak dengan ulkus peptikum di medis yang agresif. Pemeriksaan penunjang. Diagnosis ulkus peptikum ditegakkan berdasarkan pengamatan klinis, hasil pemeriksaan radiologi dan endoskopi, disertai biopsi untuk pemeriksaan histopatologi, tes CLO atau Campylobacter-like organism, dan biakan kuman Helicobacter pylori. Secara klinis, pasien mengeluh nyeri ulu hati, kadang-kadang menjalar ke pinggang, disertai muntah dan mual. Menurut Tarigan 2009. Pemeriksaan fisik yang pertama, keadaan umum yang terdiri dari GCS, ciri tubuh, kulit, rambut, dan postur tubuh, tanda vital, nadi, suhu, tekanan darah, dan pernafasan. Yang kedua, head to toe, yang terdiri dari kepala, inspeksi, bentuk kepala, distribusi warna kulit kepala, palpasi, nyeri tekan di kepala. Yang berikut wajah. Inspeksi, bentuk wajah, kulit wajah. Palpasi, nyeri tekan di wajah. Yang berikut mata, inspeksi, bentuk mata, sklera, konjungtiva, pupil. Palpasi, nyeri tekan pada bola mata, warna mukosa konjungtiva, warna mukosa sklera. Yang berikut hidung, inspeksi, bentuk hidung, pernapasan, kuping hidung, sekret. Palpasi, nyeri tekan pada hidung. Yang berikut mulut, inspeksi, bentuk mulut, bentuk gigi. Palpasi, nyeri tekan pada lidah, gusi, dan gigi. Yang berikut pada leher, inspeksi, bentuk leher, warna kulit pada leher. Palpasi, nyeri tekan pada leher. Yang berikut dada, inspeksi, bentuk dada, pengembangan dada, frekuensi pernapasan. Palpasinya, pengembangan paru pada inspirasi dan ekspirasi, vokal primitus, nyeri tekan. Perkusi, batas jantung, batas paru, ada atau tidak penumpukan sekret. Auskultasi, yang berikut paru, payudara, dan ketiak. Inspeksi bentuk dan benjolan. Palpasi, ada atau tidaknya nyeri. Yang berikut abdomen. Inspeksi bentuk abdomen, warna kulit abdomen. Auskultasi, bising usus, bising vena, pergesekan hepar dan lien. Perkusi, batas hepar, batas ginjal, batas lien, ada atau tidaknya penimbunan cairan di perut. Yang berikut genitalia. Inspeksi, bentuk alat kelamin, distribusi rambut kelamin, warna rambut kelamin, tekan pada alat kelamin. Inspeksinya, warna kulit. Yang berikut eksternitas atas. Inspeksinya warna kulit, bentuk, dan beri tekan kekuatan otot bawah. Inspeksinya warna kulit dan bentuk kaki,
dan palpasinya nyeri tekan dan kekuatan otot. Ya, harusnya pemeriksaan fisik tuh ya fokus ya. Kalau ulkus peptikum di daerah perut gitu-gitu ya. Jadi genitalia itu ya nggak usah, ekstremitas tangan kaki nggak usah. Mudeng ya. Iya, Bu. Makanya jadi lama banget apa penyajiannya. Ya. Yuk lanjut tanya jawabnya Iya, Bu. tentang ulkus Saya ingin bertanya, Bu. peptikum. Ya. Terus punten ya, tampilan awal emang itu sih PPT apa sih template ya. Tapi template kalau bisa yang nyambung. Mudeng ya, itu kan punyanya EKG. EKG kan punyanya jantung. Padahal kita lagi belajar pencernaan. Jadi belum nyambung ya. Itu besok harus diperhatikan juga. Ha. Yuk, siapa yang tadi mau tanya? Hanan ya? Saya, Bu, Oh, Anam. oh ya, oke Anam silakan. Duh, Ambarul Anam. Kan itu tadi di tukak lambung tuh berat badannya menurun, sedangkan di tukak duodenum memiliki berat badan yang tetap. Terus apa yang menyebabkan dua tukak itu memiliki berat badan yang satunya turun, yang satunya tetap itu gimana? Ya, Terima kasih. ada lagi? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya, Kan itu ada apa? Terjadi regurgitasi pada cairan lambung dengan rasa yang pahit. Itu regurgitasi itu apa ya Bu? oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Lanjut kelompok 3 yuk, slideshow yuk. Soalnya ini 40 menit, 40 menit terus ini. Jadi harus waktunya efisien, efektif. Baik, Ibu. Alfian, Desi, Era. Yuk langsung lanjut yuk. Penyajinya siapa? Halo, yuk. Sebentar Bu. Aduh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipoid dengan anggota kelompok saya sendiri Aldiana Nuruda. Kedua ada Desi Rahayu dan ketiga ada Era Marsanda. Mel, slideshow Mel. Yuk lanjut. Definisi demam tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh STP bakteri gram negatif. Tidak berkapsul, mempunyai flagela, dan tidak membentuk spora. Demam tifoid merupakan masalah kesehatan yang penting di Indonesia maupun daerah tropis, subtropis di dunia. Mas, nomor 5 ada kata-kata angka 5 tuh maksudnya apa? Kamu tahu nggak? Itu 5 demam tifoid, Bu. Enggak. Itu tuh kalian kopas ya, kopas entah dari file mana, terus penulisan sumbernya itu pakai apa, yang pakai angka. Nanti nomor 5 tuh dapusnya apa di belakang. Udah enggak?
Keton Gitu. kopase ya, udah ngetik dawak. Yo, Histologi demam tifoid disebabkan oleh infeksi kuman Stiposa atau Ehlers-Danlos. Stiposa yang merupakan kuman gram negatif. Tidak berkapsul, tidak membentuk spora, fakultatif anaerob. Kuman ini dapat hidup baik sekali pada suhu tubuh manusia maupun suhu yang sedikit lebih rendah. Termati pada suhu 630 Celcius sampai 700 Celcius ataupun antiseptik. Tanda dan gejala. Yang pertama, demam yang sangat tinggi. Yang kedua, paradoksikal. Yang keempat, sakit kepala. Lalu kelima, diare. 4, sakit bagian abdomen. 7, hilang nafsu makan. Dan yang terakhir, mual dan muntah. Prognosis pada pasien demam tifoid tergantung ketepatan terapi, usia, keadaan kesehatan sebelumnya, dan ada tidaknya komplikasi. Di negara maju, dengan terapi antibiotik yang adekuat, angka mortalitas kurang dari 1%. Di negara berkembang, angka mortalitasnya lebih dari 10%. Biasanya karena keterlambatan diagnosis, perawatan, dan pengobatan. Munculnya komplikasi seperti perforasi gastrointestinal atau perdarahan hebat, meningitis, endokarditis, dan pneumonia mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Prognosis menjadi kurang baik atau buruk bila terdapat gejala klinis yang berat seperti yang pertama, panas tinggi, hiperpireksia, atau febris kontinual. Yang kedua, kesadaran menurun sekali. Yang ketiga, terdapat komplikasi yang berat misalnya dehidrasi dan asidosis, peritonitis, bronkopneumonia, dan lain-lain. Keadaan gizi. Yang keempat, keadaan gizi penderita buruk, malnutrisi protein. Penata laksanaan utama demam tifoid adalah terapi dengan antibiotika sesuai dengan profil sensitivitas bakteri untuk tiap-tiap daerah endemik. Kasus ringan dapat dilakukan rawat jalan di rumah dengan pemberian antibiotik oral dan antipiretik. Pasien dengan tanda komplikasi dan gejala klinis signifikan seperti vomitus dengan tanda dehidrasi, diare berat, disentri, dan kegawatan abdomen harus dirawat inap. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan hematologi, urinalis, kimia klinik, imunoreologi, mikrobiologi, dan biologi molekular. Yang kedua, hematologi kadar. Hemoglobin dapat normal atau menurun bila penyulit perdarahan usus atau perforasi. Yang ketiga, urinalis, tes diazo positif. Urin dengan reagens diazo dan beberapa tes amonia 30% yang di dalam tabung reaksi lalu dikocok dan buih berwarna merah atau merah muda. Yang keempat, tinja feses. Ditemukan banyak eritrosit dalam tinja, prasostool, kadang-kadang darah, bloody stool. Yang kelima, imunologi pemeriksaan. Widal dilakukan untuk deteksi antibodi terhadap kuman STP. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. ya kelompok Aldian tuh Aldian, Desi, satu lagi siapa ya? Era Marsanda, Bu. Oh iya, oke, Era ya. Terus kelompok Anti, terus Anti, Anggita, sama Bagas. Bagas sama Anggita. oh iya, oke. Yuk, silakan bertanya untuk tipoid tipes ya. Sakit tipes. Silakan.
Kelompoknya Anti, Bagas, satu lagi siapa? Maaf. Inggita, Ibu. Oh, oke. Yuk, ada pertanyaan nggak tentang tipes? Paling nggak satu lah, satu pertanyaan. Ada? Nggak ada? Ya, oke. Nggak ada dulu ya. Lanjut yuk, kelompok selanjutnya berarti apendisitis dulu ya, Mel. Iya, Ibu. Ya. Cuma tadi yang kelompoknya Aldi urutannya ya, sebelum penata laksanaan adalah pemeriksaan penunjang dulu. Jadi yang terakhir adalah penata laksanaan. Tadi kan penata laksanaan dulu baru pemeriksaan penunjang ya. Kebalik ya. Untuk kelompok 4 sirosis hepatis, Ibu. Bisa dimulai. Udah timbul belum? Gimana, Mel? Ayo, Fikri atau Hanan, nunggu apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizal Nur Hanafi dan rekan saya Hanan. Saya di sini akan mewakilkan presentasi mengenai sirosis hepatis. Sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit hati menahun yang ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Biasanya dimulai dengan adanya proses peradangan nekrosis sel hati yang luas, pembentukan jaringan ikat dan usaha regenerasi nodul. Distorsi arsitektur hati akan menimbulkan perubahan sirkulasi mikro dan makro menjadi tidak teratur akibat penambahan jaringan ikat dan nodul tersebut. Klasifikasi. Klasifikasi menurut morfologi. Yang pertama, sirosis mikronoduler. Ini termasuk dalam klasifikasi irregular, septal, uniform, monolobuler, nutrisional, dan lain. Gambaran mikroskopis terlihat septa yang tipis. Yang kedua, sirosis makronoduler. Sirosis ini termasuk dalam klasifikasi post-nekrotik, irregular, post-kolaps, biasanya septa lebar dan tebal.
Yang ketiga, kombinasi antara mikro dan makronoduler. Sirosis hepatis jenis ini sering ditemukan. Dan yang terakhir, sirosis septal atau multilobuler yang tak lengkap atau incomplete. Fibrosepta sering prominent dan parenkim mungkin mempunyai gambaran asini yang normal. Selanjutnya, klasifikasi menurut etiologinya. Terdapat cirrhosis of genetic disorders, chemical cirrhosis, cirrhosis alkoholik, cirrhosis infectious, cirrhosis biliaris, cirrhosis kardiak, cirrhosis metabolik, dan terakhir cirrhosis kriptogenik. Secara etiologi sirosis hepatis bermacam-macam. Kadang lebih dari satu sebab ada pada satu penderita. Negara barat, alkoholisme kronik bersama hepatitis C merupakan penyebab yang paling sering dijumpai. Menurut Nurjana tahun 2014. Penyebab lain sirosis hepatis diantaranya virus hepatitis seperti B, C, dan D. Alkohol, kelainan metabolik, hematosis, penyakit Wilson, defisiensi, alpha-lantitrypsin, galaktosemia, tirosinemia, kolestasis, sumbatan saluran vena hepatika, sindrom Mabut-Chiari, payah jantung, gangguan imunitas, toksin dan obat-obatan, operasi pintas usus pada obesitas, kriptogenik, dan malnutrisi. Selanjutnya, terdapat faktor risiko seperti penyalahgunaan alkohol, riwayat keluarga dengan alkoholisme, sirosis biliari primary atau interhepatic cholestasis. Yang kedua ada sekundernya obstruksi saluran empedu ekstrahepatik. Untuk obat-obatan terdapat acetaminophen, methotrexate, metildopa, dan isoniazid. Hepatitis kronik aktif yang disebabkan oleh hepatitis B atau C. Lalu kongesti hepar akibat gagal jantung kanan. Dan gagal jantung yang lama, terakhir penyakit katup. Lalu patofisiologi. Mekanisme yang mendasar fibrosis hepar memiliki kemiripan dengan proses fibrosis akibat peradangan kronis di organ lainnya, seperti kulit, paru, dan ginjal. Teori yang disepakati menyatakan bahwa fibrosis adalah proses dinamis yang melibatkan sintesis komponen matriks ekstrasel dan kegagalan mekanisme fisiologis perombakan matriks. Ya, oke, ada pertanyaan sirosis hepatis. Ayo Bu, izin bertanya. Ya, Anam, silakan. Saya ingin bertanyakan itu cara pengobatan sirosis hepatis di situ belum ada ya? Bisa disebutkan? Oke. Saya Bu. Nggak ada apa file tentang penata laksanaan, Fikri, Hanan? Saya nggak memperhatikan tadi. Nggak ada emang. Nggak ada, Bu. Alah. Ya, oke. Terus lanjut, yang mau bertanya? Anggita, Bu. Ya, silakan Anggita. Mengapa riwayat keluarga dengan alkoholisme dapat menjadi salah satu faktor risiko pada penyakit sirosis hepatitis ini? Oke, alkohol ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ada lagi?
Ya, kalau nggak ada, lanjut ke kelompok appendicitis ya. Silakan Mbak Anti untuk share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Anam akan mempresentasikan dari kelompok 5 dengan materi appendicitis yang beranggotakan saya sendiri dan Andreas Krishna dan Atika Putri. Andreas ada Berikut nggak? Oh, adalah ada ya. Ya. ya, berikut adalah gambar apendis normal yang kiri dan yang kanan adalah yang terkena appendicitis. Ya. Punten ya, sambil mengingatkan yang namanya inflamasi, ya bagus gambarnya 6. Inflamasi itu masih ingat ya, KDRT plus F, kalor, dolor, rubor, tumor, fungsional ya, benar ya di sini ya. Ada merah ya kan, rubor, bengkak ya, kan lebih besar ya ukurannya ya, tumor ya. Dan pasien akan merasakan dolor, nyeri ya. Terus demam juga ya, otomatis akhirnya jadi tidak berfungsi. Itu ya, mestinya biar ada gambaran karena gambarnya bagus sekalian di ini kan. Ya, lanjut Anam. Definisinya adalah appendicitis merupakan penyakit yang biasa dikenal oleh masyarakat awam sebagai penyakit usus buntu, serta penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteria. Appendicitis juga dikenal sebagai penyebab nyeri perut akut yang paling sering dan memerlukan tindakan bedah mayor, seperti bedah kepala, dada, dan perut, segera untuk mencegah komplikasi yang umumnya berbahaya. Etiologinya ada 3, yaitu obstruksi lumen, infeksi, dan tekanan darah. Faktor risiko ada 1 fakal, nomor 2 E. coli, 3 usia, dan 4 asupan rendah serat. Harusnya fekalit itu, Mas. Bukan fakal. Oh iya, Fekalit. fekalit. Patofisiologi appendicitis. Appendicitis biasanya disebabkan oleh lumena appendix oleh hiperplasia folikel limfoid, pakelit, benda asing, struktur karena fibrosis akibat peradangan sebelumnya atau neoplasma. Obstruksi tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mengalami bendungan. Makin lama mukus tersebut semakin banyak, namun elastisitas dinding appendix memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen. Berikut tanda dan gejalanya. Nomor 1, yang pertama ada demam, ada nyeri di bagian belakang bawah, betis, dan lubang anus. Berikutnya, perasaan nyeri di sekitar yang kemudian berpindah ke bagian kanan bawah dan dari perut. Nomor 4, mual dan muntah, diare atau konstipasi, dan yang terakhir kehilangan nafsu makan. Berikut adalah gambar usus besar yang normal. Komplikasinya, komplikasi utama appendicitis adalah perforasi appendix yang dapat berkembang menjadi peritonitis atau abses. Insiden perforasi adalah 10% sampai 32%. Insiden lebih tinggi pada anak kecil dan lansia. Perforasi secara umum terjadi 24 jam setelah riwayat nyeri.
awitan nyeri. Gejala meliputi demam dengan suhu 37,70 Celcius atau lebih tinggi, penampilan toksik, dan nyeri atau nyeri tekan abdomen yang kontinu. Berikut adalah pemeriksaan penunjangnya. Ada pemeriksaan fisik, palpasi. Pada perabaan palpasi di daerah perut kanan bawah, seringkali bila ditekan akan terasa nyeri dan bila tekanan dilepas juga akan nyeri, yang mana merupakan kunci dari diagnosis apendisitis akut. Yang kedua ada infeksi. Pada apendisitis akut terjadi pembengkakan atau swelling rongga perut di mana dinding perut tampak mengencang. Yang terakhir ada auskultasi, bising usus 15 kali per menit. Yang kedua ada pemeriksaan radiologi, meliputi appendikogram. Yaitu dilakukan dengan cara mempersembahkan kontras BA-SO4 serbuk halus yang diencerkan dengan perbandingan 1:3 secara lisan dan diminum sebelum pemeriksaan kurang lebih 8-10 selain untuk anak-anak atau 10-12 jam untuk dewasa. Hasil appendikogram dibacakan oleh dokter spesialis radiologi. Kemudian ada ultrasonografi atau USG. Sangat akurat untuk mendiagnosis radang usus buntu pada anak-anak. USG akan memudahkan para klinis dalam membedakan apendisitis yang tidak atau sudah berkomplikasi. CT scan. Pemeriksaan ini biasanya tidak tersedia karena paparan radiasinya dan beban biaya pada pasien. CT pindai mungkin dilakukan apabila gambaran klinis radang usus buntu meragukan, di mana pemeriksaan laboratorium tidak mendukung dan USG juga tidak jelas. Yang kemudian ada pemeriksaan laboratorium darah. Pemeriksaan laboratorium darah yang dapat ditentukan adalah kenaikan dari sel darah putih atau leukosit hingga sekitar 10.000 sampai 18.000 per mili Jika terjadi peningkatan yang lebih dari itu, maka kemungkinan appendix sudah mengalami perforasi atau pecah. Pada urinalisis dapat ditemukan piuria, leukosituria, eritrosituria, dan kadar asam 5-hidroksiindolasetat sebagai penanda dini radang usus buntu yang meningkat secara signifikan sewaktu akut dan menurun ketika telah terjadi nekrosis. Berikut adalah penata laksanaan medis. Penanggulangan animasi. Penanggulangan animasi terutama diberikan pada penderita yang tidak memiliki akses ke pelayanan bedah, berupa pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik berguna untuk mencegah infeksi. Ada operasi juga, bila diagnosa sudah tepat dan jelas ditemukan apendisitis, maka tindakan yang dilakukan adalah membuang appendix atau appendektomi. Penundaan appendektomi dengan pemberian antibiotik dapat mengakibatkan abses dan perforasi. Pada abses appendix dilakukan drainase atau mengeluarkan nanah. Berikut yang terakhir ada pencegahan tersier. Tujuan utama dari pencegahan